Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah Toyota Rush gen pertama, tapi merupakan facelift terakhir. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Rush seperti ini? Untuk itu, tonton terus videonya. Bisa dibilang Toyota Rush gen pertama ini memiliki life cycle atau umur hidup yang sangat panjang. Dan Toyota sendiri pun sudah melakukan beberapa kali facelift untuk memberi penyegaran pada mobil ini. Dan mobil ini sendiri pun mendapatkan penyegaran terakhir kalinya di tahun 2015 yang kebetulan di samping kami adalah tipe G, merupakan varian yang posisinya berada di tengah-tengah. Nah, secara penampilan bisa dikatakan memang jika dibandingkan pertama kali mobil ini lahir, mobil ini di versi facelift terakhirnya jauh terlihat lebih modern. Dan bahkan menurut saya, membuat mobil ini masih pantas untuk digunakan di tahun 2022 seperti ini. Dan masih terlihat modern dan tidak membosankan. Oke, kita ngebahas dulu di penampilan di bagian depannya. Di penampilan di bagian depannya sendiri, mobil ini mendapatkan perubahan desain pada bagian lampu, di mana tepatnya adalah di bagian reflektornya, menjadi terlihat lebih sophisticated. Memang dari awal sendiri Toyota Rush sudah mendapatkan teknologi proyektor, tapi sayangnya sampai facelift terakhir ini Toyota belum memberikan penggantian untuk di bohlamnya karena masih tetap menggunakan bohlam halogen biasa. Mulai dari lampu utama, kemudian lampu jauh, dan untuk lampu senjanya sendiri pun barulah mendapatkan perubahan, yaitu dia sudah mendapatkan LED bar. Cukup disayangkan sebenarnya sudah dilengkapi dengan LED bar dengan warna putih, tapi untuk lampu utamanya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Oke, desain lampunya sendiri ini juga berubah terpengaruh oleh desain grill di bagian tengahnya. Karena apa? Grillnya ini mendapatkan sedikit sentuhan chrome di bagian sisi bawah dan seolah-olah menyambung ke bagian dalam headlampnya. Memang efeknya sendiri pun perubahannya terlihat sangat signifikan sekali, membuat penampilannya menjadi jauh lebih segar. Tapi memang di bagian atasnya ini dia tidak diberikan banyak sentuhan chrome di bagian grillnya karena memang banyak orang yang mengatakan bahwa mobil ini alangkah baiknya tidak diberikan banyak sentuhan chrome karena penampilan dari Toyota Rush sendiri ingin dibuat untuk menjadi lebih maskulin. Kemudian desain bumpernya sendiri pun juga terlihat bahwa di sini bukan varian TRD Sportivo, di mana desainnya sendiri pun juga tetap terlihat maskulin. Di bagian desain bumper bawahnya ini Anda bisa lihat dia seolah-olah di bagian tengahnya ini dibeli undercover guardnya. Tapi sayangnya memang untuk tipe G ini dia tidak ada perbedaan warna sehingga dia terlihat memang menjadi satu kesatuan. Polos saja bentuknya. Kemudian dia dilengkapi dengan fog lights, yang mana fog lights-nya ini modelnya membulat dan juga dia adalah kristal untuk di bagian reflektornya. Kemudian desain bumpernya sendiri memang terlihat sangat kokoh. Dan uniknya ada sedikit sentuhan sporty di sini, yaitu adalah sentuhan ala karbon di bagian tengah bumpernya. Dan di bagian depan ini sebagai standarnya dia sudah dilengkapi dengan spion di bagian sisi kiri untuk memberikan menghindari dari blind spot untuk di bagian sisi kiri fender depannya. Di bagian samping untuk versi faceliftnya ini sendiri sebenarnya perubahannya tidak signifikan. Perubahan paling besar hanya terjadi pada desain velgnya, yang mana desain velgnya hadir dengan dua warna. Jadi warnanya adalah polish dan juga warna hitam seperti ini yang membuat terlihat modern pada mobil ini. Tapi untuk desain di bagian bodinya sendiri tidak ada perubahan karena memang Toyota sendiri tetap menginginkan bahwa mobil ini terlihat simpel tapi juga maskulin ala-ala crossover dengan tetap hadirnya yaitu adalah over fender seperti ini yang sewarna dengan warna dari bodi mobilnya itu sendiri. Dan di tipe G sendiri hadir dengan sentuhan chrome di bagian handle pintunya, tapi untuk di kaca spionnya sendiri dia masih color code alias sewarna dengan bodinya. Begitu juga di bagian lampu sennya sendiri dia juga dilengkapi dengan lampu sen LED di bagian kaca spionnya. Dan adanya model terbaru di bagian molding di bagian sisi pintu depan dan juga pintu belakangnya. Untuk velgnya sendiri penggunaannya adalah ukuran 16 inci yang dibalut ban ukuran 235/60. Sayangnya untuk sistem pengeremannya sendiri tetap masih menggunakan tromol di bagian roda belakangnya. Begitu juga untuk mesinnya, Toyota Rush generasi pertama ini hingga akhir hayat hidupnya sendiri masih mengandalkan unit mesin yang sama, yaitu adalah mesin berkode 3EZ. Yang merupakan mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder DOHC yang dilengkapi dengan teknologi VVT-i, belum dual VVT-i. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 109 PS dan tenaganya itu disalurkan ke roda belakang melalui dua pilihan transmisi, yaitu transmisi otomatis konvensional 4 percepatan
dan juga transmisi manual 5 percepatan. Penampilan ruang mesinnya sendiri pun saya ingat bahwa mobil ini tidak berubah secara signifikan sama sekali di sini. Masih seperti ini dari awal kelahirannya, dan di tipe G ini sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan juga EBD. Di bagian belakang mobil ini pun juga mendapatkan penyegaran dengan sedikit sentuhan, yaitu perubahannya adalah di bagian bumper belakang dan juga lampu belakangnya yang menurut saya cukup terlihat signifikan untuk membuat mobil ini menjadi terlihat segar, walaupun sebenarnya secara desain tidak berubah, tapi hanya di bagian dalam lampunya saja, yaitu reflektornya saja. Dan kini yang membuat perubahannya signifikan pada lampu ini adalah dia dilengkapi dengan teknologi LED untuk lampu senja dan juga lampu remnya. Dengan mika berwarna putih seperti ini juga membuat terlihat lebih modern dan lebih segar. Tapi sayangnya untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan di bagian bumpernya sendiri perubahannya juga cukup signifikan desainnya, karena apa? Dia dilengkapi dengan paduan 2 warna seperti ini dengan desain yang ala-ala sporty, yaitu ada sisi pinggir-pinggirnya ini bersirip yang membuat penampilannya menjadi terlihat lebih sporty. Dan di bagian belakang sendiri perubahannya hanya di 2 bagian itu saja. Serta dia diberikan sedikit sentuhan chrome di bagian bawah bagasi yang sebenarnya sentuhannya ini tidak terlalu terlihat karena tetap didominasi oleh ban serepnya yang berada di bagian tengahnya, yaitu kondenya ini. Kemudian di bagian belakang untuk fitur standarnya sendiri sudah dilengkapi dengan wiper belakang, defogger kaca belakang, dan juga ada kamera mundur serta sensor parkir 2 titik saja. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Untuk akses bagasinya sendiri dia tetap modelnya masih seperti ini. Kapasitas bagasinya sendiri pun sangatlah besar sekali di sini, mengingat memang Toyota Rush ini tidak mendapatkan jok baris ketiga sebagai standarnya, karena memang jok baris ketiga ini hadir sebagai opsional, sehingga membuat kapasitas bagasinya menjadi sangat lega sekali, serta ada tempat penyimpanan di bagian sisi kiri dan juga sisi kanan dari bagian trim di bagian sampingnya. Sebenarnya mobil ini dari pertama kelahirannya di bagian interiornya sampai sekarang tidak ada perubahan desainnya. Yang berubah itu hanya warna interiornya, kemudian juga beberapa detailnya, dan kali ini di facelift terakhir kini mendapatkan lingkar kemudi dengan desain baru yang sebenarnya ini juga sangat familiar, yaitu adalah setir yang sama persis seperti Toyota Avanza. Kemudian perubahannya lagi yaitu interiornya kini juga berwarna menjadi hitam seperti ini dengan sentuhan warna abu-abu di bagian tengah, kemudian di handle pintunya. Dan perubahannya lagi yaitu adalah bahan fabriknya sendiri. Bahan fabriknya ini punya motif yang unik dengan warna hitam seperti ini. Dan sebenarnya di bagian joknya sendiri pun motif seperti ini hanya hadir ada di bagian sisi tengahnya saja. Sedangkan untuk di sisi pinggirnya dia memiliki bahan hitam polos tanpa bermotif sama sekali. Tapi sayangnya Anda tidak bisa melihatnya secara langsung karena ini ditutup dengan bahan jok sintetis seperti ini, yaitu sarung jok. Kemudian perubahannya lagi adalah di bagian shift knob-nya juga khas sekali seperti di Toyota Avanza, yaitu adanya sentuhan chrome di sini. Kemudian juga di sekitar putaran AC, rotary AC ini juga ada sentuhan chrome-nya. Dan di bagian dalam kabin itu aja. Kemudian dia juga kini mendapatkan sedikit sentuhan, yaitu adalah tempat penyimpanan di sini yang mana juga menjadi armrest di bagian sininya. Dan sudah, itu saja sebenarnya. Basically, mobil ini sendiri pun memiliki layout dashboard yang cukup simple, fungsional, dan juga menurut saya cukup informatif. Tapi memang mobil ini tidak dilengkapi MID pada bagian instrumen clusternya sendiri. Di instrumen clusternya sendiri ini hanya ada beberapa informasi, yaitu adalah odometer, trip meter, kemudian tangki bahan bakar. Sudah, tidak ada informasi lainnya. Benar-benar simple sekali di sini. Kemudian head unitnya sendiri juga mendapatkan perubahan karena kini dia dilengkapi dengan head unit layar sentuh, yang mana ini benar-benar membuat mobil ini menjadi modern, khususnya untuk saat seperti ini. Yang menurut saya dia juga memiliki konektivitas yang cukup komplit, mulai dari Bluetooth, kemudian juga ada USB di bagian sisi kirinya. Kemudian di sini juga dia mendapatkan beberapa fitur-fitur lainnya. Dan di bagian atasnya sendiri pun juga di sini masih ada jam digitalnya. Modelnya simple banget sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian AC sendiri. Juga pengaturannya simple, hanya ada pengaturan untuk blower AC dan juga pengaturan untuk temperatur AC-nya. Kemudian di lingkar kemudi sisi kiri adalah pengaturan untuk head unitnya sendiri. Sistem keselamatan juga dilengkapi dengan airbag hanya di bagian pengemudi dan juga penumpang di sisi kiri saja. Seatbelt 3 titik hadir sebagai standar. Pengaturan jok juga standar, slider, kemudian juga pengaturan ada height adjusternya. Dan sayangnya sampai facelift terakhirnya ini pun dia tidak dilengkapi dengan tilt steering, apalagi teleskopik sama sekali.
Oke, sentuhan chrome juga hadir di bagian handle pintu, kemudian juga di bagian kisi-kisi AC yang ada di bagian tengah. Di atas juga ada tempat penyimpanan untuk kacamata, reading light untuk masing-masing sisi, dan juga bisa menjadi door light di sini. Sun visor, ada cermin hanya di bagian sisi kiri, lengkap dengan lampu penerangan. Dan tempat-tempat penyimpanannya sendiri tidak ada yang berubah dari pertama kali mobil ini lahir. Benar-benar perubahannya simple sekali sebenarnya, hanya melakukan perubahan yang cukup signifikan di bagian eksteriornya, dan itu juga sifatnya hanya untuk menyegarkan saja. Nah, pada saat duduk di jok baris keduanya ini sendiri, di sini pun juga seperti saya bilang perubahannya tidak signifikan, hanya kini menjadi interiornya berkesan elegan karena dengan warna sentuhan hitam seperti ini. Kemudian bahan fabric juga hadir sama persis seperti di baris pertama, dan ini rasanya seperti ala-ala bahan sweat di sini dengan sentuhan motif-motif yang sangat unik. Kemudian di bagian belakang sendiri dia juga memiliki posisi duduk yang cukup lumayan nyaman di sini. Kaki Anda juga tertopang dengan sempurna. Untuk di bagian pahanya dengan postur saya 165 cm, dan ini adalah posisi mengemudi saya mendapatkan legroom yang masih lega. Dan memang mobil ini pun sendiri di baris keduanya punya pengaturan slider, dan ini posisi paling depannya segini. Saya pun masih mendapatkan legroom yang lega, headroom juga memadai sekali di sini. Kemudian saya mundurkan ke paling belakang sekalipun saya mendapatkan lagi yang maksimal. Selain itu, sudut kemiringan sandaran sendiri pun juga dapat diatur di sini. Nah, ini posisinya nyaman sekali untuk melakukan perjalanan jauh pada mobil ini, karena memang di baris keduanya ini banyak pengaturan yang bisa Anda lakukan di sini. Selain itu, untuk fiturnya sendiri Anda juga mendapatkan AC double blower di sini di bagian baris kedua, jadi Anda tidak perlu berebut dengan penumpang di baris pertama. Tapi memang di sini sama seperti Toyota Avanza, hanya pengaturan untuk blowernya saja, tidak ada pengaturan untuk temperaturnya. Jadi bukan dual climate control. Selain itu, di bagian belakang ini tempat penyimpanan juga ada di bagian door pocketnya, dan seat belt 3 titik hadir untuk 2 orang penumpang di bagian sini. Tapi untuk penumpang di bagian tengah hanya mendapatkan seat belt 2 titik saja. Dan mobil ini sendiri pun untuk akses ke baris ketiganya kini juga sudah dilengkapi dengan sistem one touch tumble. Untuk hal yang harus Anda perhatikan adalah yang pertama, sistem pendinginan lebih ke arah electric fan ya, mengingat mobil ini nyawa dari sistem pendinginnya adalah di bagian electric fan tersebut, mengingat dia tidak dilengkapi dengan model Visco fan. Dan apabila electric fan ini akan bermasalah, jelas akan membuat mesinnya overheating. Kemudian yang kedua adalah perhatikan di bagian kaki-kaki depan, lebih tepatnya yaitu adalah di steering rack-nya, mengingat mobil ini dilengkapi dengan steering rack electronic power steering, sehingga mobil ini pun kerap memiliki masalah, yaitu adalah dikarenakan penggunaan ban yang ukuran besar dan juga velg yang lebih besar dibandingkan dengan saudaranya sendiri, yaitu adalah Toyota Avanza. Seringkali steering rack-nya ini mulai mengalami oblak dan juga putarannya menjadi terasa berat untuk di bagian electronic power steering-nya. Nah, jadi itulah hal yang harus diperhatikan saat ingin membeli Toyota Rush seperti ini. Untuk harganya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini dijual oleh OLX Autos Pejaten Village dengan kondisi odometernya saat ini adalah 39.000 dan dibuka dengan harga 187 juta yang bisa Anda negosiasikan secara langsung di sini. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos, karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari kembali, dan juga gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Serta apabila Anda tidak dapat hadir langsung ke OLX Autos, Anda juga bisa menggunakan layanan home test drive. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah! OLX Autos.